Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Nurudi Andini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi bisnis. Sejarah ekonomi bisnis. Secara garis besar, pengembangan ilmu ekonomi menggunakan aliran klasik. Aliran klasik dipelopori oleh Adam Smith dengan menggunakan konsep Isabel Hand dalam mengatur pembagian sumber daya sehingga membatasi peran pemerintah karena akan mengganggu proses kegiatan ekonomi. Pengertian istilah ilmu ekonomi dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Berasal dari dua kata yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Pembagian ilmu ekonomi menjadi dua yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro, objek material yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro yaitu individu per individu, adapun kajian ilmu ekonomi mikro antara lain permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada ekonomi makro. Contoh ekonomi makro yaitu pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Berikut cabang ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi moneter yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, ilmu ekonomi publik yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. 3. Ilmu ekonomi industri yang membahas tentang interaksi perusahaan dalam suatu industri yang dinamakan dengan ilmu ekonomi industri. 4. Ilmu ekonomi internasional. Contoh ilmu ekonomi internasional seperti aliran investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. 5. Contoh ilmu ekonomi regional seperti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta APBN dan APDB. 6. Contoh ilmu ekonomi sumber daya alam SDA yaitu eksternalitas positif dan negatif. 7. Contoh ilmu ekonomi sumber daya manusia seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. 8. Pokok bahasan dalam ilmu ekonomi syariah yang meliputi adanya prinsip bagi hasil penghapusan riba pada perekonomian dan zakat. A. Masalah produksi. Masalah produksi ialah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak tentang bagaimana memproduksi semuanya itu. B. Masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah tentang bagaimana cara agar benda-benda atau barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. C. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah masalah yang berhubungan mengenai beberapa hal seperti apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen atau merupakan barang yang tepat. Masalah pokok ekonomi modern. Adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Adanya sifat tidak pernah merasa puas. Manusia terdorong untuk menciptakan alat-alat untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Adanya keinginan untuk memudahkan pekerjaan. Adanya sifat suka meniru. Adanya keinginan manusia mendekati diri pada Tuhan. Adanya keinginan untuk diakui dan dihargai oleh masyarakat atau pihak lain. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa? Contohnya dengan melakukan pemilihan cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga relatif murah. Menggunakan mesin-mesin modern, adanya pembagian kerja, spesialisasi dalam memproduksi, adanya penggunaan cara produksi, padat karya, labor intensif, guna mempengaruhi jumlah pengangguran. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? 1. Upah akan diterima oleh seorang pekerja. 2. Pemilik bahan baku akan menerima uang penjualan bahan baku. 3. Pemilik gedung dan tanah akan menerima uang sewa. 4. Pemilik modal akan menerima bunga modal dan pengusaha akan menerima laba dari penjualan produknya. Selanjutnya, kelangkaan dan kebutuhan tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan tenaga kerja, kelangkaan modal dan teknologi, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.